Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat datang kembali di Ainur Falah Channel. Alhamdulillah, setelah kemarin kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dan Muqaddimah Safinatun Najah. Namun sebelum melanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita sehat lahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang halal dan berkah. Allah titipkan anak-anak yang solih-solihah dan diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pasal pertama dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ini adalah satu pasal arkanul islami. Rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Syahadatu alla ilaha illallahu, yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi, itu adalah utusan Allah. Wa yaqamus sholati, dan yang kedua mendirikan sholat, wa itauz zakati, dan yang ketiga membayar zakat, wa shaumu ramadana, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, wa hijjul baiti, dan yang kelima berhaji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu dalam perjalanannya. Pasal pertama dalam kitab Safinatun Najah membahas tentang rukun-rukun Islam, yang mana rukun-rukun Islam ini merupakan da'aimil Islam atau pondasi-pondasi Islam. Jika kita ibaratkan dalam pembuatan sebuah bangunan, pondasi ini merupakan dasar yang harus kuat agar mampu menopang bangunan di atasnya. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, agar keislaman kita kuat, agar keimanan kita kuat, maka kita harus mempelajari dasarnya agar mampu kita buat pondasi yang kuat untuk diri kita. Maka dari itu, adanya rincian arkanul Islam ini merupakan hal yang harus utama atau hal yang harus kita dahulukan untuk dipelajari untuk memperkuat pondasi keislaman kita. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat ini harus kita ucapkan dengan lisan dan kita yakini dengan hati, disertai hati yang ikhlas. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita keluarkan dengan ikhlas, maka di situ akan diiringi dengan sebuah pembuktian dari keikhlasan kita. Yang mana kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang memiliki nilai ibadah. Dan jika ada kalimat yang memiliki nilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan perintah amal solih untuk menguji pembuktian dari kita tentang kalimat ibadah tersebut. Dicontohkan dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan selain aku, kata Allah. Perintahnya fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Jadi saat hati kita meyakini ikhlas dengan ucapan la ilaha illallah, maka di situ kita dituntut pembenaran, pembuktian dengan apa yang kita yakini itu. Jadi jika seseorang ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, maka dirinya akan dengan sangat cepat
menjalankan setiap amal soleh yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada orang mengatakan ikhlas bersyahadat, dia bersyahadat dengan hati yang sangat tulus, tapi tidak ada pembuktian dengan amaliyahnya. Berarti syahadatnya itu bohong. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat sebagai jalan untuk selalu mengingatku, kata Allah. Jadi di sini antara persaksian kita dengan kalimat la ilaha illallah, kita pun diperintahkan untuk menjalankan ibadah, dan diantaranya ibadah sholat. Jadi jika seseorang mengucapkan syahadat dengan lisan dan hati yang ikhlas, maka dia akan sangat mudah menjalankan sholat sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan, dalam artian jika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dengan sepenuh hati, maka dia pun akan melaksanakan sholat dengan sepenuh hati. Rukun Islam yang kedua yaitu wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Jadi antara syahadat dan sholat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mengapa? Karena sholat ini merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Jadi di antara ibadah-ibadah yang berada di susunan rukun Islam ini, sholatlah yang paling utama. Dan sunnah-sunnahnya sholat merupakan sunnahnya yang paling utama. Fardunya paling utama, sunnahnya juga paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistimewaan untuk orang yang melaksanakan sholat. Di antaranya ada 5 keistimewaan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, dengan catatan sholatnya ini dijalankan dengan sangat khusyuk, sholatnya ini dijalankan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mana yang 5 tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirinya lebih baik karena sholatnya itu. Kepribadiannya lebih baik, akhlaknya lebih baik, sifat-sifat yang keluar dari dirinya pun akan lebih baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hatinya sangat tenang. Jadi saat kita introspeksi diri saja, saat kita merasa bahwa hati kita masih jauh dari kata tenang, apalagi saat kita menjalankan ibadah kepada Allah, maka di situ harus kita koreksi lagi sejauh mana baik dan tidaknya sholat kita. Keistimewaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan setiap hajatnya, akan mengabulkan setiap doanya. Seberapa banyak keinginan kita di dunia ini, seberapa besar cita-cita kita dalam kehidupan ini, dan seberapa besarkah keinginan kita saat kita menghadap Allah nanti? Pintalah semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam setiap sholat, maka disitulah kita salah satu tempat untuk berdoa kepada Allah. Yang keempat, keistimewaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Kemudahan dalam urusannya, kemudahan dalam mencapai cita-citanya, kemudahan dalam mencapai setiap yang diinginkannya, selama itu berada dalam jalan yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, keistimewaan yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat, yaitu Allah berikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jika kita coba kembalikan lagi kepada diri kita, sudah berapa poin yang kita dapatkan dari 5 poin tersebut? Jika ternyata kita masih serasa semrawut, sholat kita masih acak-acakan, bahkan bacaan-bacaan sholat kita masih belum sempurna, berarti masih harus banyak lagi yang kita perbaiki dalam pelaksanaan sholat kita tersebut. Maka bisa kita tarik kesimpulan, saat kita menginginkan menjadi orang yang lebih baik,
saat kita menginginkan menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki di sini adalah sholat kita. Jadi itu yang utama. Sebelum kita memperbaiki yang lain, kita perbaiki dulu sholat kita. Sekian dari saya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.